Assalamualaikum teman-teman semua. Pagi ini saya mau bawa jalan Xiaomi Smart Band 10. Ini dia data statistik awalnya ya. Nanti akan saya bawa jalan dan beraktivitas olahraga. Seperti apa data yang bisa terekam dari device ini ya. Oke, let's go. Ini saya jalan pelan dulu, hitung-hitung pemanasan ya. Nanti akan saya lakukan olahraga, walking, dan outdoor running nih. Nah, sekarang kita coba nih untuk olahraga walking ya. Ini buka menu workout, lalu walking. Kita klik go ya. Klik lagi. Oke, sudah memulai nih. Ayo kita jalan. Oke, kayaknya udah cukup ya. Saya sudah jalan 500-an meter. Kita klik N, lalu tahan. Nah, dia saving dan data sudah terekam ya. Nanti kita lihat hasilnya. Sekarang kita coba dulu outdoor running. Klik, lalu klik go. Klik lagi. Oke, saatnya mulai jogging. Oke, saya sudah lari 400-an meter ya. Ini saya stop dulu. Caranya sama dengan yang tadi ya, yaitu klik N dengan ditahan. Nah, sudah terekam nih datanya. Oke teman-teman, ayo kita cek data apa aja yang sudah terekam di jamnya nih. Kita cek dulu activity. Di sini sudah terekam ya, outdoor running dan juga walking. Detailnya nanti kita cek di aplikasi ya. Kemudian ada training state. Di sini training load bernilai 15, di mana intensitasnya masih bernilai low ya. Ini ada recovery time. Oke, kita cek lagi heart rate ya. Ini berapa detak jantung saya setelah berlari nih. Kita coba ukur dulu ya teman-teman. Ya, ini dia berkisar antara 113, 112, kemudian turun lagi menjadi 111 nih teman-teman. Lanjut lagi ke vitality score, ini bernilai 6 ya. Ini dinilai selama 1 minggu nih teman-teman. Di sini juga ada intensitas latihan ya, yaitu 15 menit low intensity, 2 menit medium intensity, dan high intensity yaitu 3 menit. Oke, baik lagi, kita ukur SpO2 ya, kadar oksigen di dalam darah. Ini saya cek setelah berlari, seperti apa nih hasil ukurnya. Ya, hasilnya adalah 99% ya. Kita back lagi. Kita cek kadar stres nih teman-teman. Coba kita ukur ya. Hasilnya adalah mild ya. Oke, sekarang kita coba untuk menerima pesan dari WhatsApp ya. Ini ada pesan yang masuk, namun tidak bisa dibalas. Hanya ada pilihan dismiss dan open on phone saja. Berikutnya kita tes untuk menerima panggilan dari WhatsApp. Saat ada panggilan masuk, hanya ada pilihan dismiss dan open on phone saja. Oke, kemudian kita coba untuk menerima panggilan telepon GSM ya. Saat ada panggilan masuk, maka ada petunjuk swipe up to reply. Kita coba geser ke atas. Allow message replies in the app ya. Kita harus mengkonfigurasi dulu di aplikasinya nih. Oke, kita buka aplikasinya, klik menu device, geser ke atas, klik notifications and calls. Kita cari incoming calls, klik reply with message, aktifkan, lalu klik quick responses, lalu klik add. Di sini kita akan membuat pesan balasan untuk panggilan yang tidak terjawab. Kita coba ketik. Kalau sudah, kita klik tanda centang di pojok kanan atas. Oke, sudah tersimpan ya. Kita coba lagi untuk menerima panggilan GSM. Swipe up to reply. Kita cari pesan yang sudah kita buat tadi. Kita klik. Maka pesan ini akan terkirim ke penelpon. Ini dia di handphone penelpon ya. SMS-nya sudah masuk, kita buka. Nah, ini dia nih, sudah masuk ya, teman-teman. Sekarang kita coba buka aplikasinya nih. Nah, tentu saja data yang ada di aplikasi akan lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan yang ada di Smart Band. Sekarang kita coba buka dulu nih menu yang pertama, yaitu statistik ya. Di sini bisa tertangkap jumlah kalori, langkah, dan juga jam kita bergerak nih. Ada target hariannya juga ya, teman-teman ya. Seperti ini nih. Hari ini saya sudah membakar 91 kilokalori dan ada juga nilai daily average last week-nya ya.
Dan kita bisa melihat historinya nih, ada tanggalannya teman-teman. Untuk langkah sudah melakukan 2931 dan ada juga daily average last week-nya ya teman-teman. Dan ada histori tanggalannya juga. Untuk jam bergerak saya sudah bergerak selama 17 menit ya. Dan ini masih separuh dari targetnya nih teman-teman. Kita back. Berikutnya kita cek heart rate. Di sini ada rekaman detak jantung dalam satu hari ya. Di sini ada rentang waktunya nih. Jadi bisa lebih detail. Kemudian ada daily summary di bawahnya, ada detak jantung maksimum, minimum, dan juga average ya atau rata-rata. Lalu ada juga mengenai intensitas nih, yang dibagi menjadi beberapa zona. Kemudian kita cek menu blood oxygen atau pengukuran SpO2. Di sini ada juga nih history detailnya untuk pengukuran satu hari ya. Dan untuk daily summary-nya ini sama semua ya nilainya untuk tertinggi, terendah, dan rata-rata. Karena saya baru melakukan pengukuran satu kali hari ini. Lalu kita buka menu stress. Di sini juga baru ada rekaman pengukuran satu kali ya, karena saya baru melakukan pengukuran satu kali hari ini. Stres ini ada 4 kategori ya, yaitu relax, mild, moderate, dan severe. Dan di menu stres ini juga ada indikator daily summary ya, yaitu ada maksimum, minimum, dan average-nya. Lalu kita cek vitality score. Nah ini diukur selama 7 hari ya teman-teman, dan skor saya sampai hari ini adalah 8. Besaran skor 8 ini ada detailnya di bawah teman-teman, yaitu adalah 1 poin untuk low intensity, 3 poin untuk medium intensity, dan 4 poin untuk high intensity. Langsung kita cek menu workout. Dan di sini ada history atas latihan yang sudah kita lakukan ya. Saya sudah melakukan 2 jenis latihan yaitu outdoor running dan juga walking nih. Kita cek walking. Dan di sini bisa kita lihat rutenya juga terekam ya teman-teman. Jadi kalian harus menyalakan location di handphone kalian agar rutenya bisa terekam seperti ini. Bisa di zoom in dan zoom out nih. Lalu kita cek detailnya. Saya sudah menempuh jarak 562 meter berjalan. Di sini ada waktu tempuh, kalori, lalu ada pace, detak jantung, dan juga jumlah langkah. Di sini ada detail detak jantungnya ya teman-teman dan juga intensitasnya nih. Berikutnya kita cek pace, yaitu berapa lama saya menempuh jarak 1 km, yaitu 14 menit 35 detik ya untuk rata-ratanya. Dan maksimumnya di 11 menit 28 detik. Berikutnya ada cadence, yaitu step per menit ya, yaitu langkah per menit nih. Kira-kira 100 langkah per menit rata-ratanya, dan maksimumnya di 108 langkah per menit. Kemudian ada stride ya, yaitu panjang langkah. Rata-rata panjang langkah yaitu 69 cm ya, dengan maksimum di 83 cm. Dan ada training effect, di sini training load-nya masih insufficient ya, atau belum cukup nih. Berikutnya kita cek history outdoor running, kita klik. Ada rutenya juga nih teman-teman, bisa di zoom in dan zoom out ya. Oke, kita cek detailnya. Menempuh jarak 429 meter. Ada rata-rata waktu tempuh, kalori, pace, detak jantung, dan juga langkah nih. Berikutnya kita cek detak jantung ya teman-teman ya. Ini diterangkan dengan sebuah grafik visual yang sangat bagus seperti ini ya. Rekamannya adalah 156 beats per menit dengan maksimum di 173 beats per menit ya. Bila kita geser ke bawah, ada intensitasnya juga nih teman-teman. Kemudian di bawahnya ada pace, yaitu pace saya adalah 9 menit 24 detik ya untuk rata-ratanya. Untuk cadence atau step per menit, yaitu adalah 145 steps per menit ya. Dengan maksimum di 152. Untuk stride atau panjang langkah ada di 95 cm. Dan maksimumnya di 149 cm. Training effect-nya ini masih insufficient ya teman-teman ya. Nah berikutnya kita coba fitur sleep monitoring nih. Seperti apa smart band ini bisa memonitor kualitas tidur kita. Kita buka. Dipakai selama tidur ya teman-teman. Lalu kita coba klik setting. Kita coba aktifkan fitur advanced sleep monitoring ya. Ini kalau diaktifkan bisa memonitor REM ya, rapid eye movement. Kita centang. Oke, sudah aktif. Berikutnya kita aktifkan breathing rate monitoring ya. Ini bisa memonitor breathing rate kita misalnya saat mimpi buruk nih. Oke, kita aktifkan. Klik centang. Nah, sudah aktif nih teman-teman. Saya akan memakai smart band ini selama saya tidur. Oke teman-teman, sekarang kita cek nih rekaman datanya di aplikasi. Ini adalah rekaman data tanggal 21 Juli 2025 ya. Dan skor tidur saya adalah 93 nih teman-teman. Skor ini termasuk excellent ya, lebih tinggi daripada 98% di umur yang sama nih. Berikutnya ada data breakdown durasi waktu tidur nih. Secara total saya tidur selama 7 jam 8 menit dan dibagi menjadi 3 kategori yaitu deep, light, dan REM atau rapid eye movement.
Ini ada tampilan grafiknya ya untuk pemecahan 3 kategori tersebut. Kemudian untuk persentasenya ada di grafik pie chart yang di bawahnya nih. Di sini bisa kita lihat untuk tidur REM atau Rapid Eye Movement yaitu sebesar 25% ya, atau selama 1 jam 46 menit nih teman-teman. Di mana nilai ini masih dalam rentang nilai acuan yaitu 10-30%. Berikutnya ada light sleep yaitu sebesar 48% atau 3 jam 26 menit, dan juga deep sleep 27% atau 1 jam 56 menit. Kemudian ada besaran sleep efficiency, ini bernilai 99% ya, atau masih dalam rentang reference range 85-100%. Dan di bawahnya ada semacam timeline ya. Di sini kita bisa tahu kapan saya mulai beranjak tidur atau dalam posisi tidur ya. Di 21.39, kemudian mulai tertidur di pukul 21.42. Secara total durasi waktu saya berada di tempat tidur atau in bed adalah 7 jam 11 menit, di mana 3 menit adalah time to fall asleep atau waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Berikutnya ada juga data detak jantung rata-rata selama tidur nih. Pada grafik ini bisa dilihat perubahan detak jantung selama tidur. Kemudian di sini ada nilai rata-rata pernafasan selama tidur. Di grafik ini kita bisa melihat perubahan ritme pernafasan kita selama tidur. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video singkat dari saya mengenai fitur-fitur Xiaomi Smart Band 10. Semoga bisa berguna bagi kalian yang baru mau beli atau sudah beli Xiaomi Smart Band 10. Apabila kalian suka video ini, silahkan klik tombol like dan silahkan klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa teman-teman semua.